Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 F12 akan mempresentasikan laporan hasil tugas besar, kecerdasan bisnis dan visualisasi data dengan tema penggunaan energi terbarukan yaitu Global Electric Vehicle atau kendaraan listrik. Dengan anggota, yang pertama ada Jonathan dengan NIM 101222445, yang kedua ada Novia dengan NIM 101122447, yang ketiga ada Iqbal dengan NIM 1012240, yang keempat ada Anggita dengan NIM 1012464. Tujuan kami dari menganalisis data tersebut adalah yang pertama, mendukung transmisi ke energi bersih dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui peningkatan adopsi kendaraan listrik. Yang kedua, mempercepat pengembangan kebijakan dan regulasi, memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi insentif, subsidi, serta regulasi kendaraan listrik. Ketiga, mendukung perkembangan infrastruktur dan teknologi, mendorong investasi dalam pengembangan jaringan stasiun pengisian daya serta energi terbarukan untuk mendukung kebutuhan listrik kendaraan listrik. Keempat, menganalisis tren dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Kelima, memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan, membantu pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat memahami manfaat serta tantangan dalam transisi ke kendaraan listrik. Manfaatnya, sektor energi dapat mempersiapkan jaringan listrik yang lebih kuat, meningkatkan kapasitas energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam transportasi. Lalu, akan dijelaskan penjelasan dan visualisasi data dari evolusi tren peningkatan peminatan listrik untuk moda transportasi mobil dari tahun 2010 hingga 2025. Saya akan menjelaskan grafik evolusi tren peningkatan permintaan listrik untuk moda transportasi mobil dari tahun 2010 hingga 2025. Bisa dilihat dari sini, di grafik ini sumbu Y menyatakan GWH yaitu satuan untuk gigawatt per hour, itu untuk satuan listriknya, dan untuk sumbu X-nya ini menunjukkan tahunnya. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2018 permintaan listrik relatif stabil dan rendah, tetapi mulai meningkat sedikit spesifik di tahun 2019. Lalu ada peningkatan yang sangat besar hingga ke tahun 2022 hingga 2025 dengan permintaan listriknya melebihi 800.000 gigawatt per hour atau 900.000 kurang. Nah, itu visualisasi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam permintaan listrik untuk moda transportasi mobil dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat secara drastis dari tahun 2025 hingga seterusnya. Hal ini menunjukkan adanya adopsi kendaraan listrik yang semakin meningkat dan dampaknya terhadap kebutuhan energi listrik. Di sini saya akan menjelaskan diagram pengaruh penggantian minyak terhadap permintaan listrik dalam moda transportasi. Di grafik ini kita ada dua garis, yang satu berwarna biru dengan mewakili permintaan listrik dengan satuan GWH atau gigawatt per horse. Lalu ada
garis orange yang menunjukkan pergantian minyak dalam juta barel per harinya. 2025, permintaan listrik dapat dilihat bahwa permintaan listrik dan penggantian minyak bertumbuh dengan pesat, mencerminkan pertumbuhan pesat kendaraan listrik yang menggantikan penggunaan minyak. Visualisasi ini bertujuan untuk menggambarkan dampak pergantian minyak terhadap permintaan listrik dalam moda transportasi selama periode 2010 hingga 2025. Ini dapat digunakan untuk analisis tren energi, merencanakan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait energi dan transportasi di masa mendatang. Lalu ada visualisasi selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peta dunia yang menampilkan distribusi penjualan kendaraan listrik atau EV di seluruh dunia. Peta ini memberikan wawasan penting tentang penggunaan energi alternatif di sektor transportasi. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang adopsi energi alternatif dalam sektor transportasi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dengan melihat distribusi penjualan EV, kita dapat memahami di mana upaya pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan promosi energi bersih sedang berlangsung. Informasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, produsen kendaraan listrik, dan peneliti untuk merancang strategi yang lebih baik dalam mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Peta ini menampilkan beberapa negara dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan jumlah penjualan EV. Dan di sini bisa dilihat negara seperti China itu memimpin dalam adopsi kendaraan listrik yang secara signifikan itu berarti mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan adopsi kendaraan listrik dapat berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi global. Sekian, dan lanjut ke visualisasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan stok kendaraan listrik dari tahun 2020 hingga 2025. Visualisasi ini menunjukkan pertumbuhan stok kendaraan listrik yang dibagi berdasarkan dua jenis powertrain utama. Yang pertama, battery electric vehicles dan plug-in hybrid electric vehicles. Grafik ini menampilkan jumlah kendaraan pada sumbu Y di sebelah kiri dengan BIV diwakili dengan warna biru dan PHEV oleh warna hijau. Sumbu X mewakili tahun dari 2020 hingga 2025. Dari grafik ini terlihat bahwa baik BIV maupun PHEV mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode tersebut. BIV menunjukkan peningkatan yang lebih tajam dibandingkan dengan PHEV, yang mengindikasikan tingkat adopsi yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, total jumlah kendaraan listrik diproyeksikan mencapai sekitar 240 juta dengan BIV menjadi mayoritas. Pertumbuhan pesat dalam stok BIV dan PHEV menyoroti perubahan signifikan dalam sektor transportasi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Peningkatan adopsi kendaraan listrik tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Seiring dengan semakin banyaknya konsumen dari industri yang beralih ke kendaraan listrik, campuran energi keseluruhan menjadi lebih bersih, yang mempromosikan masa depan energi yang berkelanjutan. Dari visualisasi ini adalah untuk memberikan wawasan tentang tren adopsi kendaraan listrik selama periode 5 tahun. Visualisasi ini menekankan pentingnya transisi ke kendaraan listrik untuk mencapai
masa depan energi yang lebih bersih dan menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam hal ini. Pembuatan kebijakan, produsen kendaraan, dan peneliti dapat menggunakan informasi ini untuk merancang strategi dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di sektor transportasi. Sekian dari kelompok kami. Berikut informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.